pada Dokter Apoteker Salum Urbaina MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agung Danarto, dan juga sekaligus Ketua PPH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Bu Latifah yang hadir bersama saya. Tadi saya bertiga, jadi saya, Bu Latifah dan Mbak Feby ya. Mbak Feby mungkin ada di belakang. Dan yang kedua yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Pimpinan Daerah Aisyah, dan juga Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara beserta seluruh rombongan. Kemudian juga Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pejaweran yang juga hadir pada hari ini, dan juga dari pimpinan daerah Aisyah Pekalongan. Itu luar biasa, walaupun tadi ada sempat longsor ya, tapi dengan kemudian balik lagi, turun lagi, melingkar, alhamdulillah ada sampai ke sini. Dan juga tentunya Pak Aris ya, selaku Ketua Divisi KKN RPM UMY, dan juga Ustaz Hafiz yang hadir sebagai DPA pada bagian ini, dan juga Pak Lurah yang memang Pak Lurah ini tidak kenal lelah, jadi sudah bisa mungkin 3-4 bulan yang lalu Pak Budi Sampurna untuk mengundang saya hadir di sini, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama pada pagi siang hari ini. Saya dan juga rombongan dari Jogja bisa hadir bersama-sama pada acara yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga Direktur Portret Istana Quran yang pada pagi hari ini tempatnya dipakai beserta seluruh Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir pada suatu acara yang pepak-pepak ya, acaranya banyak sekali, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan sangat baik ya. Tadi pertama adalah pengukuhan ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, pimpinan cabang Nasyatul Aisyah, lupa belum saya sebut ya, dan adik-adik tentunya pimpinan cabang Nasyatul Aisyah berjalan juga ya. Pengukuhan sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian tadi diikuti dengan penarikan KKN, kemudian juga ada materi dari UMY tentang kesehatan, dan nanti terakhir akan disampaikan amanah pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya alhamdulillah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman beserta sahabat dan juga pengikutnya yang setia. Yang pertama, saya takut terlewat ya, jadi saya buat poin-poin saja. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada ibu-ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah dan Nasyatul Aisyah Pejaweran yang tadi baru saja dilantik. Saya akan menyampaikan dua hal ibu-ibu semuanya terkait masalah kepemimpinan. Yang pertama adalah dalam Quran surat An-Nisa 58, dan nanti yang kedua adalah Al-Imran 159. Pada An-Nisa 58 Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya amanah bagi para pemimpin. Amanah itu memang berat, tapi kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab juga ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam kita menjalankannya. Nah, jadi amanah kepemimpinan ini sangat penting ya, karena jika
amanah kepemimpinan dilaksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, ya, dan dengan penuh kesungguhan ibu-ibu semuanya, maka insya Allah dakwah-dakwah pencerahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, Aisyah maupun Nasyaratul Aisyah insya Allah bisa dilaksanakan dengan sangat baik dan betul-betul bisa mencerahkan bagi warga kita sendiri dan juga tentunya bagi masyarakat sekitarnya. Ya, dan juga tentunya selain dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab, tentunya juga amanah ini disertai dengan kemampuan kita untuk menggerakkan organisasi. Jadi seorang kader Muhammadiyah Aisyah maupun Nasyaratul Aisyah adalah kader itu bergerak dan menggerakkan. Kita tidak boleh bergerak sendiri, pengajian sendiri, tapi kita juga harus bisa menggerakkan seluruh komponen yang ada beserta juga masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi insya Allah jika kepemimpinan ini ya, bisa dilaksanakan dengan sangat baik ya, dari daerah, cabang ya maupun ranting ya, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan juga lintas majelis lembaga dilaksanakan dengan baik dan juga amal usaha ya, maka insya Allah sekali lagi dakwah Muhammadiyah ini, dakwah di persyaratan ini bisa sesuai dengan tujuan didirikannya Aisyah Muhammadiyah ya, sesuai dengan amanah dasar lembaga, yaitu membentuk masyarakat Islam yang sebenar, bukan negara Islam tapi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian juga dalam yang kedua adalah dalam Quran surat Ali Imran 159 terkait nasib dengan kepemimpinan, Allah menunjukkan kriteria seorang pemimpin, beberapa kriteria seorang pemimpin. Ali Imran 159 artinya, maka berkatalah Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut ya terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad untuk bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Nah, dari ayat tersebut maka bisa juga disampaikan beberapa kriteria dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah tentunya selain kepemimpinan profesional ya, yang dicontohkan lagi staf sidik tabligh dan fatona ya, kita juga yang pertama adalah sesuai Al-Imran 159 bersikap lemah lembut. Jika seorang pemimpin itu berhati keras, bersikap kasar, maka orang-orang akan menjauh ya, orang-orang akan menjauh. Sikap pertama adalah lemah lembut, kemudian yang kedua adalah rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi kita rendah hati, tidak sombong. Kemudian bersikap ramah ya, bukan pemarah gitu. Kalau ada masalah apa-apa jangan kemudian cepat marah ya, tapi kita lihat dulu ya masalah itu seperti apa. Jadi sikapnya harus ramah dan juga bisa mengendalikan amarah, pemaaf gitu ya. Jadi kalau ada anak buahnya yang suka membuli yang membuat kita tidak nyaman, jangan emosi ya, tapi malah kemudian harus kita maafkan. Dan yang lebih mulia lagi adalah ya, kita memaaf dan memaafkan. Kemudian yang lebih mulia lagi adalah memohonkan ampun. Nah, ini jadi orang-orang yang membuat kita emosi ya, membuat kita marah sampai berkumpul itu, jangan kemudian kita marah, tapi justru malah kita juga memaaf, memaafkan, masih memohonkan ampun. Nah, gitu ya, masih memohonkan ampun orang-orang yang memusuhi kita. Kemudian bermusyawarahlah dalam urusan apapun. Kalau berorganisasi, keputusan jangan diambil sendiri, tapi keputusan organisasi harus melalui musyawarah. Nah, kemudian setelah musyawarah bertekad bulat untuk melaksanakan ya, dan hasil musyawarah melaksanakan hasil musyawarah, dan setelah semuanya maka wajib kita untuk tawakal kepada Allah
Itu terkait dengan kepemimpinan. Yang kedua, saya juga ingin menyapa adik-adik KKN ya. Adik-adik KKN alhamdulillah hari ini ya sudah merupakan hari penarikan, walaupun mungkin masih 2-3 hari ya. Tapi hari ini adalah penarikan kalian. Insya Allah Pak Aris ya, Pak Aris Selamat Widodo ini luar biasa membuat roadmap pengembangan desa, membuat renstra desa yang akan dituju itu sepertinya dari awal sudah disiapkan. Nah sehingga program-program yang tentunya dilaksanakan oleh adik-adik ini adalah program-program dalam rangka solusi permasalahan yang ada di desa. Karena kalau program itu disusun tidak berdasarkan masalah, kemungkinan program itu tidak memberikan masalah kepada desa yang kita tuju. Nah jadi memang sebelum kita terjun, memang kita harus analisis SWOT terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga kehadiran kita di desa itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh desa. Dan tentunya kehadiran adik-adik ini tidak menjadi bagian solusi masalah, bukan justru menimbulkan masalah di desa yang dituju. Dan tentunya juga bisa mengembangkan desa itu menjadi lebih baik, karena sebenarnya adik-adik itu di desa ini adalah implementasi dari ilmu yang didapat di kuliah. Nah ini juga kemungkinan ilmu yang didapat juga berbeda dengan ilmu yang langsung di masyarakat ya. Nah selain itu adik-adik juga harus belajar ilmu kehidupan ya, ilmu masyarakat. Adik-adik juga harus peka ya, belajar peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Nah tentunya karena saya Aisyah ya, program-program KKN itu juga selain pemberdayaan ekonomi juga lebih mungkin juga ada pemberdayaan perempuan dan juga anak. Nah kenapa Pak Aris dan Pak Lurah yang mengajak saya hadir di sini untuk menjajaki ya kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan dengan Aisyah ke depan. Nah saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Aris ya, mungkin ke depan program-program pemberdayaan perempuan, anak, lansia, difabel itu mungkin bisa diprogramkan di program KKN, dan juga selain kepada masyarakat daerah sekitar, tentunya juga kepada pimpinan Aisyah Muhammadiyah di mana daerah itu ada. Jadi juga pemberdayaan Aisyah dan Muhammadiyah dan sekitar. Kemudian untuk adik-adik juga, untuk terakhir untuk adik-adik ya, kami juga berharap sekali dan ini sepertinya sudah dilakukan oleh adik-adik semuanya adalah memberikan contoh berperilaku baik, sopan ya, dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda setempat. Karena adik-adik semua adalah membawa nama UNY, nama UNY dipertaruhkan. Saya juga salah satu dosen UNY, saya juga selalu menekankan kepada mahasiswa saya juga ya, kalau kalian di luar harus bisa membawa nama baik untuk adik-adik. Yang ketiga, nah tadi saya ketika masuk ada pertunjukan yang sangat bagus ya, tapak suci dari adik-adik siswa Pontren Istana Quran, betul ya. Nah saya tadi deg-degan loh Pak ya, ketika memecah genteng ataupun memecah batako yang dua itu ternyata memang ada satu yang saya tangkap dari situ, yaitu dalam melakukan sesuatu kita itu harus full konsentrasi, kita harus fokus gitu ya. Sehingga kalau tadi adik-adik sebelum untuk memecah hubungan dulu ya, konsentrasi dulu gitu. Nah ini juga pada kita semuanya dalam melaksanakan program-program itu sebaiknya memang kita fokus ya. Kalau kita fokus pada program yang kita lakukan, insya Allah kita juga akan berhasil, yang termasuk adik-adik tadi yang sudah perform tapak suci. Dan yang kedua juga tadi adik-adik yang menari di depan juga siswa Pontren ya. Nah ini saya mengucapkan selamat ya, luar biasa adik-adik semuanya. Saya kira kalian dididik di sini tidak hanya ilmu agama ya, tapi juga ilmu umum dan ilmu-ilmu yang lain ya, kebudayaan, skill yang lain yang itu akan menjadi bekal kalian nanti setelah lulus. Nah pertama adalah luar biasa ya, Pontren Istana Quran ini dulu pertama yang meletakkan batu pertama adalah Pak Abu, kemudian yang meresmikan Prof. Haidar,
berkesempatan hadir di sini. Yang luar biasa juga buat kami ya. Kami berharap adik-adik semuanya nanti bisa menjadi generasi-generasi unggul yang berkualitas seperti pemerintah berharap di 2045 ini akan terbentuk generasi emas ya pada 100 tahun pemerintah Indonesia. Kemudian juga saya kira program ini juga sangat luar biasa mendidik adik-adik untuk cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau definisi cinta itu kan berarti harus selalu pengen dekat gitu ya, harus setiap hari, setiap saat rindu kalau tidak ketemu gitu, selalu ingin menyebut namanya gitu. Nah, generasi-generasi Quran ini tentunya adik-adik yang membaca, kemudian menghafal, kemudian memaknai artinya, ya selebihnya adalah mengimplementasikan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga doa kita semuanya, ya semoga nanti Allah akan memberikan pahala ya buat budirnya, ya kemudian juga buat seluruh santriwan santriwatinya penghafal Al-Quran ini. Allah sudah janji akan menempatkan pada surga yang terbaik ya, memberikan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian terakhir ya yang saya sampaikan, poin berikutnya adalah poin berikutnya adalah ini yang saya ingat bahwa karena 9 hari lagi ya kita akan ikut merayakan perhelatan akbar yaitu pemilu 2024, di mana pemilu itu akan memilih presiden, akan memilih 5, jadi itu akan diberi 5 kartu suara, yaitu wakil presiden, kemudian DPR provinsi, kemudian DPD yang tingkat provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota, ya DPR pusat, kemudian DPR provinsi, DPD dan DPR kabupaten. Nah, saya sebagai pimpinan pusat PSI yang mengharapkan kepada ibu-ibu semuanya untuk harus berperan aktif dalam hal ini ya. Muhammadiyah sudah mempunyai dokumen yang sangat penting terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan bacakan, yaitu dokumen itu namanya adalah PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sesuai tujuannya adalah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dilengkapi dengan dokumen lengkap untuk mewujudkannya, yaitu seperangkat dokumen ideologi. Ada kepribadian